Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, atas ilmu insyaallah hari ini, episode ini kita akan membahas tentang haram menarik kembali pemberian sedekah atau hibah yang sudah dipegang oleh yang diberi kecuali pemberian kepada anak kandung. Bagaimana maksudnya? Insyaallah kita akan membahasnya bersama-sama. Langsung saja kita masuk pada hadis yang pertama, muttafaqun alaih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-51, kitab hibah bab ke-14, bab hibah seorang laki-laki kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah suatu perumpamaan yang sangat mengisyaratkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang orang yang menarik kembali pemberiannya. Apabila sudah diberikan, hendaklah untuk tidak mengambil lagi pemberiannya, karena bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang paling santun perangainya, perkataannya, mengatakan apabila orang yang menarik kembali pemberiannya itu bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Untuk itu apabila Anda telah memberikan suatu pemberian kepada seseorang, namun di hati ternyata di kemudian hari merasa ada rugi, maka itu adalah was-was dari syaitan. Itu hendaklah kita tepis dan hendaklah kita mengikhlaskan segala apa yang telah kita sedekahkan. Insyaallah itu akan lebih baik. Ingat, Nabi Muhammad SAW mengibaratkan apabila Anda mengambil lagi pemberian yang telah Anda beri, itu bagaikan anjing yang muntah. Ingat, anjing bukan hewan lain tetapi anjing yang Allah haramkan untuk dimakan, bahkan penuh dengan najis, air liurnya pun penuh dengan najis, bulunya pun menjadi najis karena dijilat-jilati dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat anjing ini contoh hewan yang Allah hendaklah manusia untuk hindari. Namun kodrat anjing tetaplah hamba Allah yang mulia. Dia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, anjing adalah contoh hewan yang Allah mudahkan, berikan kepada manusia agar melihat ini anjing adalah hewan yang haram untuk dimakan dan najis untuk dipegang. Lalu anjing ini muntah. Tidak lepas dari itu kemudian menjilati kembali muntahnya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita hendaklah mengikhlaskan sedekah yang telah kita sedekahkan kepada orang lain. Hendaklah ikhlas dan tepis was-was syaitan yang hinggap di dalam hati dan benak pikiran Anda. Namun di sini dikecualikan pemberian kepada anak kandung, karena seluruh harta dan diri anak kandung kita ialah milik kita. Untuk itu ini tidak berlaku untuk pemberian kepada anak kandung. Apabila Anda telah memberikan sesuatu kepada anak kandung, itu boleh ditarik kembali. Nanti insyaallah ada di bab selanjutnya. Ini makruh mengutamakan salah satu anak dalam pemberian. Langsung saja masuk kepada hadisnya dari Nu'man bin Bushir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nu'man bin Bushir radhiyallahu anhu pernah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ayahnya berkata,
"Ya Rasulullah, aku telah memberi seorang budak kepada anakku ini," kepada Nu'man bin Bashir. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah semua anak-anakmu engkau beri itu?" Maksudnya, apakah anak-anakmu yang lain engkau beri budak? Jawabnya tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalikanlah." Maksudnya, tarik kembali pemberianmu tadi. Karena harus adil kepada semua anak, tidak boleh mengutamakan salah satu anak dalam pemberian. Ingat, dalam pemberian. Hadis kedua dari Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku telah mendengar Nu'man bin Bashir ketika di atas mimbar berkata." Tadi Nu'man bin Bashir, sekarang Nu'man bin Bashir telah dewasa. Di atas mimbar beliau berkata, "Dahulu ayahku memberi sesuatu kepadaku, tiba-tiba ibuku atau Amrah bin Ruwahah berkata, 'Aku tidak rela sampai kau persaksikan pemberian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Maka pergilah ayah bersama aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, 'Aku telah memberi sesuatu kepada putraku dari Amrah bin Rawahah. Lalu ia menyuruhku supaya mempersaksikan pemberian itu kepadamu ya Rasulullah.'" Maksudnya, ibunya Nu'man bin Bashir ini tidak rela karena suaminya hanya memberikan kepada Nu'man bin Bashir, tidak kepada anak-anaknya yang lainnya. Lalu Amrah bin Rawahah meminta kepada suaminya untuk mempersaksikan atau mengatakan kejadian atau momen ini. Maksudnya, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Maksudnya seperti itu. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau juga memberi yang sama kepada anakmu yang lain?" Jawabnya tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu." Kemudian ia menarik kembali pemberiannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-51, kitab hibah bab ke-13, bab mempersaksikan di dalam hibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita boleh menarik kembali pemberian yang telah kita beri kepada anak kandung kita. Dan kita haruslah menjadi orang tua yang adil terhadap pemberian kepada anak-anak kita. Haruslah adil dan bijak kepada anak-anak kita. Apabila Anda memberikan sesuatu kepada anak Anda yang tertua, maka hendaklah Anda juga memberikan sesuatu kepada anak yang kedua, namun sesuai dengan porsinya. Maksudnya, apabila Anda memberikan uang kepada anak yang pertama ataupun suatu barang, maka hendaklah engkau memberikan pula kepada anak yang kedua sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Maka di situ insyaallah Anda telah melakukan hal yang adil dan bijaksana. Namun apabila Anda mengutamakan salah satu anak Anda, entah itu karena dia lebih pintar atau lebih tampan, lebih cantik, lebih patuh dan lain sebagainya, maka itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena Anda telah berlaku tidak adil dalam pemberian kepada anak-anak Anda. Demikian cukup episode kali ini, insyaallah semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan tentang syariat Islam dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan hidayah dan memudahkan kita untuk melakukan semua sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.